Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbal. Ikhwatul iman rahimakumullah, sha'imin sha'imat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ramadan syahrul Quran, dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda besar Muhammad Rasulullah SAW, sehingga Allah mengingatkan kita orang beriman kewajiban terhadap Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Maka mengapa mereka tidak mau mentadaburi, mempelajari, membaca, mengkaji, mengamalkan Al-Quran? Karena sekiranya Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak perselisihan. Ayat ini mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah SAW dari Imam Bukhari yang hadisnya sahih. Malam yaqra'ul Qur'an yauman ashran faqad ghaflah. Maka siapa yang dalam satu hari dia tidak membaca 10 ayat dari Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang lalai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang lalai, maka mari sama-sama kita mengistiqomahkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena begitu banyak fadilah keutamaan yang Allah berikan. Minimal ada 13 yang kita sudah bahas 1 sampai 5, yang hari ini kita bahas yang ke-6. Apa fadilah keutamaan bagi mereka yang mengistiqomahkan diri membaca Al-Quran? Yakni mereka akan berkedudukan, bertempat tinggal bersama dengan para malaikat yang taat dan selalu berbuat kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kirami barah. Mereka yang mahir, yang rutin, yang rajin membaca Al-Quran, maka mereka akan bertempat tinggal bersama para malaikat yang mulia lagi taat berbuat kebaikan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Keutamaan yang ke-7 bagi mereka yang istiqomahkan dirinya untuk membaca Al-Quran adalah mereka adalah manusia yang paling pantas diirikan di muka bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadisnya muttafaqun alaih, di mana beliau bersabda, La hasada illa bisdatain. Tidak boleh kita iri, tidak boleh kita dengki, kecuali kepada 2 manusia. Yakni salah satunya, rajulun atahullahul Qur'an. Mereka yang Allah ilhamkan, yang Allah berikan pemahaman, kepandaian tentang Al-Quran, bahwa yakumu ana al-laili wa ana an-nahar, yang dia menegakkan hak-hak dari Al-Quran, dia pelajari, dia baca, dia kaji, dia tafakuri, dia amalkan isi kandungannya, baik waktu malam maupun siang. Inilah orang yang pantas kita irikan. Kemudian yang ke-8, fadilah keutamaan yang rajin membaca Al-Quran adalah mereka yang menjadikan sebab dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negerinya diangkat kemuliaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sebaliknya, ketika suatu jiwa, suatu keluarga, suatu masyarakat, suatu negara tidak mau mengkaji, tidak mau mempelajari, tidak mau membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan merendahkannya. Bagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Inna Allah yarfa'u bihazal kitab aqwam. Sesungguhnya dia Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena Alkitab Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin. Dan Allah pun akan merendahkan kedudukan suatu kaum ketika dia meninggalkan untuk tidak mempelajari, membaca, mentafakuri dan mengamalkan Al-Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ke-9 bagi mereka yang mau mendawamkan, mengistiqomahkan, mengikhlaskan dirinya untuk rutin membaca Al-Quran. Mereka
mereka dipermisalkan, diperumpamakan dengan buah utrujah, yakni buah durian yang manis rasanya dan harum semerbak wanginya. Bagaimana Imam Bukhari menegaskan hadis dari Rasulullah SAW, al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bih. Orang mukmin yang dia rajin rutin membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kal utrujah, dia itu laksana seperti buah utrujah atau durian. Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Yang rasanya enak, rasanya manis dan wanginya harum semerbak. Inilah orang beriman. Sehingga keutamaan yang ke-10 yang akan didapati oleh seorang beriman ketika dia rutin membaca Al-Quran adalah nilainya lebih baik dari 3 ekor unta yang sedang hamil. Rasul berkata kepada para sahabat, yang hadis dari riwayat Imam Muslim, maukah aku beritahukan kepada kalian satu pahala yang kalau kalian kerjakan akan senilai bahkan lebih baik dari 3 ekor unta yang sedang hamil. Maka sahabat bertanya, mau ya Rasulullah, yakni 3 ayat yang kalian baca dalam sholat kalian lebih baik daripada 3 ekor unta yang sedang hamil. Ikhwatul iman rahimakumullah, mari sama-sama di bulan yang suci ini, di bulan yang agung ini, bulan Syahrul Quran, bulan Ramadan, jangan hentikan kita untuk tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai karena meninggalkan daripada membaca Al-Quran. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi